Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 14 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satres Narkoba Polresta Balikpapan tangkap seorang ibu rumah tangga yang kedapatan menjual narkotika jenis sabu. Puluhan paket sabu berhasil disita dari pelaku. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkap laboratorium narkoba jaringan Hydra dan Freddy Pratama di Villa Canggu, Bali. Bertempat di Gedung Presisi Polda Bali, Diskrimum Polda Bali bersama Kabid Humas Polda Bali melakukan rilis hasil operasi Sikat Agung tahun 2024 yang menghadirkan juga para tersangka beserta barang buktinya. Beberapa hari kebelakang, masyarakat dihebohkan dengan video juru parkir liar yang mematok tarif Rp150.000 kepada jemaah Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan polisi telah mengamankan 2 dari 3 juru parkir liar yang mematok tarif Rp150.000 kepada jemaah Masjid Istiqlal tersebut. Ya masa 150 sih? Saat ini 2 orang pelaku berinisial AB dan J telah diamankan polisi. Selain mematok tarif parkir sebesar Rp150.000, pelaku berinisial AB terbukti positif menggunakan narkoba dan J ditahan akibat kasus pencurian dengan pemberatan. Kapolsek Sawah Besar Kompol Danar Dono Fernandi mengatakan 2 orang pelaku masih dalam penyidikan intensif. Polsek Sawah Besar berhasil mengamankan oknum juru parkir yang mematok harga tinggi kepada pengunjung Masjid Istiqlal. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Sebelumnya beredar video pengemudi mobil yang sempat memprotes biaya parkir bernilai cukup fantastis, yaitu sebesar Rp150.000 di area parkir Masjid Istiqlal. Polsek Sawah Besar Jakpus melakukan konferensi pers di lapangan wilayah Masjid Istiqlal yang turut dihadiri beberapa pejabat terkait setempat, seperti Kapolsek Sawah Besar Kompol Danar Dono Fernandi dan Ramil Sawah Besar Mayor Randy Sabtohadi dan segenap perwakilan dari Masjid Istiqlal dan Satpol PP. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, Polsek Sawah Besar berhasil menangkap 2 orang pelaku berinisial AB dan C, di mana salah satu dari pelaku teridentifikasi positif narkoba. Sebelumnya beredar video pengemudi mobil yang sempat memprotes biaya parkir bernilai cukup fantastis, yaitu sebesar Rp150.000 di areal parkir Masjid Istiqlal. Kapolsek Sawah Besar Kompol Danar Dono Fernandi menyampaikan bahwa belum terjadi penyerahan uang dari pengendara mobil kepada juru parkir. Polsek Sawah Besar akan tetap berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti Satpol PP, Satlantas, Dewan Pengurus Masjid, dan beberapa instansi lainnya untuk memastikan masyarakat yang ingin berkunjung ke Masjid Istiqlal tidak terkena pungli. Kenaikan instalasi karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencurian di bus yang saat itu sedang juga terparkir di Masjid Istiqlal, di depan Masjid Istiqlal, tepatnya di sana itu yang halte. Jadi
Jadi yang bersangkutan melakukan pencurian bersama 2 orang, cuma yang 1 orangnya tidak terkait dengan parkir liar. Jadi 2 orang yang saya hadirkan di sini adalah 2 orang yang berada di video. Satres Narkoba Polresta Balikpapan tangkap seorang ibu rumah tangga yang kedapatan menjual narkotika jenis sabu. Puluhan paket sabu berhasil disita dari pelaku. Seorang ibu rumah tangga berinisial SC, 33 tahun, ditangkap Satres Narkoba Polresta Balikpapan usai kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu. Pengungkapan bermula saat petugas terlebih dahulu menangkap seorang pembeli berinisial U. Saat dilakukan interogasi, U mengaku mendapatkan barang dari SC. Saat dilakukan penangkapan, dari tangan SC petugas amankan narkotika jenis sabu sebanyak 67 paket siap edar atau 33,55 gram. SC mengaku dapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar di kawasan Gunung Bakaran berinisial J yang saat ini menjadi DPO. Untuk diketahui, sabu yang dijual cukup bervariasi antara 200 hingga 300 ribu per paket. Atas perbuatannya, SC sudah ditetapkan tersangka dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Jadi pada tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 20.25 anggota Opnal Satres Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Ya, berawal dari penangkapan pertama, 1 pelaku, kemudian kita kembangkan, ya, ternyata berhasil mengungkap 1 pelaku lagi. Barang bukti pengungkapan pertama yaitu 1 poket, kemudian yang kedua pengembangan barang bukti yang ditemukan sebanyak 67 poket. Ya. Tempat kejadian di Gunung Bakaran. Kemudian pelaku mendapatkan barang ini dari inisial J yang sampai saat ini masih kita cari. Polres Lombok Tengah menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan kasus penemuan mayat di Kecamatan Pujet dan pengembalian barang bukti hasil tindak pidana ke pemiliknya. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat. Siang ini kita akan melaksanakan pengembalian barang bukti hasil kejahatan kepada pemiliknya. Yang akan kita kembalikan adalah beberapa unit sepeda motor, 1 buah mesin cuci, 1 buah mesin parut kelapa, dan 1 buah kulkas. Yang kedua, untuk kasus kejadian bunuh diri di Pujet, kita menginformasikan hasil otopsinya begini, dugaan gantung diri. Tapi kejadian itu tidak menutup kemungkinan berkembang. Itu hasil otopsi. Jadi saya siang ini meluruskan bahwa penemuan mayat itu masih proses kita kembangkan. Jadi saya tegaskan tidak benar bahwa kita meng-SP3 akan menghentikan kasus itu. Kita masih bekerja, mohon doanya untuk mencari petunjuk-petunjuk baru dan alat-alat bukti baru yang mengarah ke pembunuhan. Salah satu upaya kita adalah melakukan digital forensik. Yang kedua, masalah pupuk sudah tahap 1. Yang ketiga, masalah penyalahgunaan bansos beras. Terkait hal ini, kita juga sedang melaksanakan pemeriksaan semua pihak. Di Desa Pandan Indah, terus saya gabung jadi 1 di Desa Barabali, semua sama. Bermula dari laporan masyarakat. Ini kita jerat kasus tipikor yang kita jerat di Desa Barabali dan di Desa Pandan Indah. Semuanya akan kami jerat lewat proses hukum yang berlaku. Mulai dari yang punya perencanaannya, pelaksanaannya, sampai juga dengan koordinatornya kita akan jerat. Saya pastikan anggota kami bekerja secara profesional, tapi itu butuh waktu. Karena undang-undang tipikor mensyaratkan demikian. Terima kasih kepada Bapak Polres. Motor kami telah ditemukan kembali, sudah dikembalikan dengan kita hampir juga tidak mengeluarkan biaya spesial pun. Ya. Terima kasih. Polres Lombok Tengah mantap, jaya selalu. Terima kasih Polres Lombok Tengah.
Satuan Reserse Kriminal Polres Bangli berhasil ungkap 2 kasus tindak kriminalitas yang terjadi di daerah hukum Polres Bangli. Wakapolres Bangli, Kompol M. Akbar Eka Putra Samosir mengatakan kedua kasus tersebut merupakan target operasi Sikat Agung 2024. Operasi Sikat, Satuan Reskrim berhasil ungkap 2 kasus curanmor. Saat konferensi pers di Mapolres Bangli, Sabtu 11 Mei 2024, Wakapolres Bangli Kompol Akbar Eka Putra Samosir, SH, SIK, MH, yang didampingi Kasat Reskrim Igusti Ngurah Jaya Winangun, mengatakan kedua kasus tersebut merupakan target operasi Sikat Agung 2024. Wakapolres menjelaskan untuk kasus curanmor pertama terjadi di wilayah Desa Susut, Kabupaten Bangli, dengan pelaku, MS, dan pelaku, SB. MS, telah mengaku mengambil sepeda motor milik korban, AK, tanpa sepengetahuan dan menjualnya kepada penadah berinisial, SB, di wilayah Kerobokan Badung seharga Rp700.000. Untuk MS, dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan untuk penadah yang berinisial, SB, disangkakan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Sementara itu kasus curanmor kedua terjadi di wilayah Desa Songan B Kintamani yang dilakukan oleh pelaku berinisial, INS. Pelaku mengaku mengambil sepeda motor korban, IWP, di rumah korban memanfaatkan kunci yang tercantol di motor korban. Pelaku yang juga merupakan residivis ini membawa kabur motor tersebut ke wilayah Desa Las Buleleng. Pelaku, INS, ini disangkakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan almarhum dan Ramil Aradide, Letu Anumerta Octavianus Sogalre. Pelaku diketahui mengenal baik korban lantaran pelaku sering mendapat sembako dari korban. Usai ditangkap, pelaku pembunuhan dan Ramil Aradide dikawal oleh personil Satgas Damai Kartens dari Nabire menuju Posko Timika untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno menyampaikan bahwa pelaku mengenal dengan baik korban Letu Anumerta Octavianus Sogalre. Lantaran pelaku sering diberi sembako oleh korban untuk keluarganya yang tinggal di kampung Ekadide. Diketahui identitas KKB yang ditangkap yaitu Anan Nawipa beralamat di kampung Widimeda, Kabupaten Paniai. Anan Nawipa merupakan anggota KKB pimpinan OSEA 1 Boma dan sudah bergabung selama 1 tahun dan bermarkas di Markas Kebo. Anan Nawipa mengakui kelompoknya yang melakukan pembunuhan terhadap dan Ramil Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani menjelaskan Anan Nawipa merupakan anggota KKB pimpinan OSEA 1 Boma dan DPO Polres Nabire yang kerap melakukan kejahatan yaitu curanmor dan penjamretan. Atas aksinya, Anan Nawipa pernah ditangkap oleh Polres Nabire namun ia berhasil meralihkan diri. Diinformasikan dari Bandara Timika bahwa pada hari ini, Minggu, tanggal 12 Mei 2024, kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah melakukan pergeseran tersangka kasus penembakan terhadap dan Ramil Aradide yang terjadi pada tanggal 10 April 2024 yang lalu. Untuk tersangka saat ini sudah turun dari pesawat dan akan kami kawal menuju Posko Operasi Damai Kartens di Timika untuk pemeriksaan lebih lanjut. Demikian dilaporkan dari Bandara Moses Kilangin. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.